Oke, senang sekali punya kesempatan di sini, dan di sini saya sedikit sharing terkait dengan tesis saya, terkait dengan bagaimana membuat pembelajaran sejarah bisa bermanfaat. Itu saja sih. Kalau hal ini berdasarkan dari kegalauan kami ya kebanyakan, dan barangkali juga kita rasakan bahwa kalau siswa ditanya apakah suka dengan mata pelajaran sejarah, jawabannya kira-kira suka. Tapi mayoritas pasti akan mengatakan tidak. Dan kalau ditanyakan apakah sejarah itu membosankan, pasti siswa akan menjawab iya, kan kayak gitu kan. Kemudian apakah sejarah itu tidak bermanfaat? Iya. Kemudian apakah sejarah itu kemudian tidak ada gagal move on biasanya? Iya, dan seterusnya. Oleh karena itu kita mencoba menawarkan hal yang baru. Dan entah kalau teman-teman yang ada di sini ya, barangkali kurang lebih juga sama ya. Dan kalau selama ini kita belajar sejarah, barangkali hanya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang dituliskan oleh buku teks. Dua hal ini seolah sebagai sumber yang paling benar ketika belajar sejarah. Padahal yang namanya sejarah itu bisa diinterpretasikan secara berbeda-beda. Jangankan oleh para sejarawan, oleh informan, narasumber sejarahnya pun juga bisa menyatakan yang berbeda-beda. Meskipun orang yang menyatakan hal yang sama itu hadir di tempat yang sama, tapi perspektifnya bisa berbeda. Oke, next slide please. Kemudian yang saya tawarkan adalah bagaimana agar siswa itu tidak mengacu hanya sekedar pada buku teks maupun kepada guru. Oleh karena itu perlu diberikan sumber belajar yang lain. Dalam hal ini tentu dalam bentuk sumber primer. Karena sebenarnya roh sejarah itu ya berasal dari sumber primer. Nggak mungkin hanya menuliskan sejarah hanya berdasarkan sumber sekunder. Oke, oleh karena itu yang saya tawarkan adalah strategi pembelajaran sejarah berbasis ADIT. Kebetulan nama saya juga ADIT ya, sedikit narsis jadinya. Nah, adapun ADIT ini adalah Analyzing Document and Interpreting Textbook. Bagaimana sebelum belajar, bahwa dalam belajar sejarah, kita harus menganalisis sumber primer terlebih dahulu, yakni dalam bentuk dokumen. Dokumen wujudnya macam-macam, tidak harus dalam sumber tertulis, tapi memang yang paling umum adalah dalam bentuk sumber tertulis. Misalnya, catatan harian, laporan tertulis, dan sebagainya. Tetapi bisa juga memanfaatkan sumber non-tertulis, katakanlah kesaksian langsung dari pelaku sejarah, ataupun dalam bentuk peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Oke, jadi langkah pertama adalah menganalisis dokumen terlebih dahulu. Berikutnya, ketika siswa sudah memahami apa yang terjadi berdasarkan perspektif sumber primer, berikutnya dia harus membaca atau menginterpretasi ulang dari apa yang tertulis di dalam sumber sekunder. Dalam hal ini tentu adalah dalam bentuk buku teks siswa. Cuma ini saja simple sintaknya. Analisis dokumen terlebih dahulu, baru kemudian menginterpretasikan textbook. Berikutnya. Nah, kebetulan kasus yang saya angkat adalah terkait dengan peristiwa pertempuran Surabaya. Kita sudah mengenal dan kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan, tanggal 10 November. Tapi kebanyakan siswa ketika ditanya waktu penelitian saya, siapa pemenang pertempuran Surabaya? Banyak siswa yang mengatakan Indonesia yang menang. Kenapa? Karena diperingati sebagai Hari Pahlawan. Padahal dalam pertempuran itu kita kalah. Nah, ini berarti mereka tidak mampu berpikir secara kritis atau tidak mampu berpikir secara historis. Maka diberikan beberapa sumber primer ya, dalam bentuk Anda bisa mengaksesnya melalui website saya, berpikirsejarah.com. Kebetulan masih ada 2 isinya ini aja, hanya sekedar terkait dengan peristiwa insiden bendera 18 September 45 ya, insiden bendera di Hotel Yamato, kemudian terkait dengan tewasnya Malabi. Nah, di situ misalnya terkait dengan peristiwa insiden bendera, di situ ada 10 kesaksian dari para pelaku. Tapi semuanya memberikan kesaksian yang berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda, dan seterusnya. Disitulah siswa dituntut untuk berpikir kritis bahwa sejarah bisa ditafsirkan secara berbeda, tidak hanya oleh sejarawan, tapi juga oleh para pelaku sejarah. Dan kemudian setelah membaca sumber primernya, mereka disuruh berpikir siapa sebenarnya pelaku perobekan bendera. Ada yang menyatakan Prasono Wibowo, ada yang menyatakan Kusno, ada yang mengatakan Haryono, dan lain sebagainya. Silakan cek. Kemudian terkait dengan peristiwa yang kedua adalah terkait dengan tewasnya Malabi. Kalau Bapak Ibu membaca sumber sekunder dalam bentuk SNI, buku Babonia Sejarah di Indonesia, dijelaskan di sana bahwa Malabi tewas karena ditusuk bambu runcing. Kalau di buku teks versi kurikulum 2013 dikarenakan mobilnya meledak. Secara sumber sekunder berbeda-beda, termasuk dalam versi sumber primer juga berbeda-beda. Oleh karena itu siswa diminta untuk berpikir sebenarnya yang paling benar yang mana. Dengan cara bagaimana? Ada 3 hal. Pertama adalah sourcing. Mencoba untuk mencari latar belakang mengapa sumber ini muncul. Kemudian yang kedua adalah contextualizing. Dalam konteks apa sumber ini muncul. Dan yang ketiga adalah corroborating, membanding-bandingkan antar sumber. Karena di dalam perbedaan-perbedaan itu akan tersimpan maknanya. Oleh karena itu disitulah siswa bisa berpikir historis atau berpikir sejarah.
Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.